Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Rizka Nabila Aprilia dengan NIM 2025-21116. Saya akan mempresentasikan materi mengenai ilmu negara. Sebelum memasuki materi lebih dalam, alangkah baiknya kita semua harus mengetahui apa itu ilmu negara. Jadi teman-teman semua, ilmu negara adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bentuk, hakikat, asal-usul, sifat, serta konsep negara. Menurut Hans Kelsen, ilmu negara meneliti negara sebagai suatu sistem norma hukum. Yang berikutnya adalah pengertian negara. Pengertian negara menurut Mariam Budiarjo, negara adalah organisasi kekuasaan yang terdiri dari sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dan terikat dengan sistem pemerintahan. Setelah kita mengetahui apa itu ilmu negara dan juga pengertian negara, kita akan memasuki materi yaitu objek ilmu negara. Objek ilmu negara dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada objek material. Objek material yaitu negara itu sendiri sebagai fenomena politik dan juga fenomena sosial. Contohnya yaitu bagaimana negara terbentuk, kenapa negara ada, dan apa tujuan negara tersebut. Yang berikutnya adalah objek formal. Objek formal adalah cara pandang negara tersebut secara abstrak maupun umum. Contoh dari objek formal yaitu adalah konsep bentuk negara, bentuk pemerintahan, serta fungsi negara. Baik teman-teman sekalian, setelah materi objek ilmu negara, kita akan memasuki materi yang berikutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah unsur klasik. Dan yang kedua yaitu adalah unsur negara yuridis atau unsur negara hukum. Yang ketiga yaitu adalah unsur negara sosiologis. Yang terakhir adalah unsur keempat, yaitu unsur menurut Konvensi Montevideo tahun 1933. Materi berikutnya yaitu adalah hubungan antara ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Yang pertama, yaitu ada hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Yang kedua, yaitu adalah hubungan antara ilmu negara dengan hukum tata negara. Dan yang ketiga, yaitu adalah hubungan antara ilmu negara dan juga hukum administrasi negara. Baik teman-teman sekalian, gak kerasa ya, ternyata kita udah memasuki materi yang terakhir, yaitu mengenai teori asal mula dan berakhirnya suatu negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori yang pertama, yaitu asal mula terbentuknya suatu negara. Asal mula negara. Asal mula negara adalah asal-usul terbentuknya suatu negara. Terbagi menjadi beberapa teori, yaitu teori kenyataan, ketuhanan, perjanjian, penaklukan, dan juga pertumbuhan yang terbagi menjadi dua, yaitu primer dan juga sekunder. Kemudian ada teori faktual, dan juga ada teori pengakuan yang terbagi menjadi dua, yaitu de jure dan juga de facto. Ada 8 fase, yaitu yang pertama Yunani kuno, kemudian Romawi kuno, abad pertengahan, zaman Renaissance, perkembangan hukum alam, perkembangan teori kekuasaan, perkembangan teori positivisme, dan juga perkembangan teori modern. Kemudian, teori yang kedua yaitu teori mengenai berakhirnya suatu negara. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori originis. Negara akan lenyap ketika mencapai kematian seperti tua, rusak, ataupun mati. Yang kedua, teori anarkis. Negara adalah bentuk paksaan tidak sesuai dengan masyarakat primitif. Negara harus lenyap tanpa paksaan dan pemerintah. Yang ketiga, teori markis. Negara akan lenyap dengan sendirinya ketika syarat pembentukannya juga lenyap.
Oke teman-teman, mungkin itu adalah materi terakhir dari presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.